Aku menyusuri jalanan kota yang semakin malam semakin terlihat sepi. Berkendara pelan menatap setiap sudut bangun yang aku lalui, namun sepanjang jalan mata ini memandang yang terlihat hanya kesunyian seperti halnya kota mati. Sejak pandemi terjadi, orang lebih suka menghabiskan waktunya di rumah, bercengkrama dengan keluarga, ataupun hanya bersantai. Jam pada layar ponsel menunjukkan hampir pukul 10 malam. Aku menepi dan mematikan aplikasi yang biasanya aku gunakan untuk bekerja sebagai ojek online. Mungkin sebaiknya aku segera pulang. Tak seperti biasanya, malam tak satu pun orderan aku dapatkan. Aku masih duduk mematung di atas jok sepeda motor, ingatanku melayang pada keluarga di kampung halaman. Tentang kebutuhan susu, pampers juga kebutuhan pokok lainnya. Hal ini begitu sulit kulalui, aku tak bisa kembali saat pandemi seperti ini, bekerja pun juga tak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, bahkan menopang kebutuhanku sendiri saja masih kekurangan. Aku menengadah ke langit, memandang ratusan bintang dengan kerlip rupawan, mengelus perut yang sakit akibat belum makan seharian. Uang tadi pagi hanya cukup membeli bensin agar aku tetap bisa ngojek mencari penghasilan. Tapi ya sudahlah, mungkin esok hari aku akan mendapatkan hasil lumayan. Aku menghela nafas panjang. Setelah sekian menit melamun aku kini bersiap untuk pulang menuju kontrakan. Klik, tuas kunci motor aku putar, lampu berpendar menyorot jalanan. Namun sesuatu yang tergeletak pada sisi jalan membuatku urung untuk pulang. Aku memutuskan turun dan memeriksa benda-benda berwarna hitam itu. Dompet, ujarku pelan. Seketika aku melihat sekitar untuk memastikan tak ada siapapun yang melihatku saat ini. Dengan hati berbebar aku membuka lipatan dompet, isinya membuatku kaget. Selain kartu tanda pengenal dan dokumen kecil lainnya, terdapat uang ratusan ribu yang berjejal memenuhi ruang penyimpanan dompet tersebut. Aku segera memasukkan dompet ke dalam tas kecil yang bergelayut pada pundak. Bergegas meninggalkan tempat tersebut menggunakan motor dengan kecepatan tinggi. Sesekali aku menengok ke belakang untuk memastikan tak ada siapapun yang melihatku mengambil dompet ini. Dalam hati aku berpikir bahwa uang di dalamnya bisa untuk membeli beberapa kotak susu dan pampers untuk anakku. Motor mulai memasuki perkampungan tempat rumah kontrakanku berada. Jalanan yang bergelombang tak jua membuatku mengurangi kecepatan kendaraan. Derit roda beradu dengan jalanan kala tuas rem aku tekan tiba-tiba. Toko Sofyan yang berada di gang depan kontrakan masih terlihat buka. Mungkin sebaiknya aku mampir untuk membeli apa yang aku butuhkan, sehingga esok pagi bisa aku kirimkan melalui jasa paket. Berapa, Pak? Sekalian bon saya yang kemarin, ya, ujarku pada Pak Sofyan pemilik toko kelontong. Semuanya Rp349. Kok jam segini baru pulang, Mas? Tanya Pak Sofyan sambil memberikan barang belanjaanku. Ia seperti menatap heran karena mungkin memang aku jarang belanja dengan nominal besar di tokonya. Tadi dapat job, ngantar penumpang sampai ke bandara, Pak. Ujarku seraya memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu yang aku ambil dari dompet yang aku temukan tadi. Loh, bukannya akibat PPKM bandara ditutup sementara waktu? Pak Sofyan bertanya kembali, membuatku seperti berada dalam proses interogasi. Pak, maksudnya penumpang minta diantar ke rumah di dekat bandara. Kebetulan dia kasih bonus ke saya karena jaraknya lumayan jauh. Jelasku sambil bergegas pergi. Pak Sofyan tersenyum. Ia menepuk bahuku dan bersiap menutup tokonya. Lampu kontrakan terlihat redup. Beberapa penghuninya sudah pulang kampung sebelum masa PPKM diberlakukan, sehingga kondisi kontrakan tampak tak terawat.
hanya menyisakan kamar kontrakan milikku saja. Sebenarnya dulu kampung ini lumayan ramai. Tak jauh dari sini berdiri sebuah pabrik, sehingga menyerap banyak pekerja, juga mampu menambah penghasilan warga sekitar dengan berbagai usaha mikro dan kontrakan bagi para pendatang. Aku membuka tuas pintu, lalu menyalakan lampu. Segera aku letakkan barang belanjaan untuk bergegas mandi, agar bisa beristirahat dengan nyaman. Usai mandi dan menyantap mie instan, aku merebahkan diri pada kasur usang milikku, merogoh dalam tas kecil, lalu mengambil dompet kecil yang aku temukan tadi. Dengan perasaan takut, aku membuka dan menghitung jumlah uang di dalamnya. Semuanya ada sekitar 3 jutaan yang terdiri dari lembaran uang merah 100.000. Aku tak tahu uang itu harus aku apakan. Toh beberapa lembar telah aku gunakan berbelanja dan membayar bon-bonan. Tok, tok, tok. Ketika aku hendak memeriksa identitas dan dokumen yang ada dalam dompet, tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Membuatku kaget dan melempar dompet itu ke dalam kolong lemari kamar. Aku merasa gusar, takut dan bingung. Barangkali ia polisi atau orang yang mencari dompet miliknya. Tok, tok, tok. Kembali pintu diketuk untuk kedua kali. Aku bangkit dan menguntip melalui celah korden berdebu kontrakanku. Seseorang berdiri di balik pintu, wajahnya terlihat samar karena minimnya penerangan. "Si siapa?" tanyaku gusar, jantungku berdebar tak beraturan. Tak ada jawaban dari orang yang berada di luar pintu untuk beberapa saat. "Mas, ini Sofyan," ucap seseorang di luar. "Pak Sofyan, yang punya toko?" tanyaku lagi. "Iya, betul," jawabnya. Mendengar hal itu cukup membuatku sedikit tenang. Aku segera membuka pintu dan menemui Pak Sofyan. "Mas, ini kembaliannya. Tadi kamu buru-buru pergi, jadi setelah toko tutup saya antarkan kembaliannya, sekalian mau piket di pos ronda," ujarnya sambil menyerahkan beberapa lembar uang kembalian. Ia berlalu pergi tanpa menunggu aku berbicara sepatah kata pun. Huft. Aku menarik nafas lagi, bersandar pada daun pintu yang tertutup. Gegas menuju kamar untuk beristirahat. Rasa kantuk semakin tak dapat aku tahan seiring malam yang kian bergulir. Dengan mata berair, aku berbaring tanpa sempat memperdulikan dompet yang aku lempar ke kolong lemari tadi. Bahkan beberapa lembar uang masih berserakan di kamar, belum sempat aku rapikan. Mataku baru saja terpejam akibat kantuk yang tak tertahan. Samar aku mendengar suara pintu kembali diketuk. Aku mencoba membuka mata dan bangun hingga merasakan pening akibat tidur yang hanya sebentar. Mungkin itu Pak Sofyan yang berada mengetuk pintu, pikirku demikian. Gegas aku berdiri tanpa sempat menyalakan lampu ruangan, dengan sigap menarik tuas pintu rumah kontrakan. Astagfirullah. Aku membuang muka dan kembali menutup pintu. Rupanya bukan Pak Sofyan yang berada di luar sana. Sesosok tubuh tanpa kepala berdiri sambil menjinjing kepalanya sendiri. Dengan jelas aku bisa kusaksikan tubuh yang membengkak dengan aroma busuk menusuk penciuman. Makhluk menyeramkan dengan kepala buntung itu berdiri mematung seperti hendak masuk rumah kontrakan. Brak, brak. Pintu didobrak dari luar. Pergi, pergi dari sini. Pekiku ketakutan, aku berdiri menahan pintu dengan punggung agar makhluk itu tak bisa masuk. Ia berusaha mendobrak, sehingga aku membutuhkan tenaga untuk menahan pintu. Pergi, jeritku kencang. Aku terbangun. Rupanya hal itu hanya mimpi buruk yang terlihat amat nyata bertemu hantu perempuan tanpa kepala. Untunglah hanya mimpi, ujarku dan bersiap tidur kembali. Tetapi sesuatu yang basah terasa terpegang oleh tanganku yang hendak meraih bantal. Lembaran uang berwarna merah itu ternyata terdapat jejak darah.
membuatku berdecak ketakutan saat dengan seksama memperhatikan lembaran demi lembaran uang yang beraroma anyir darah.